berkata selamat dan gembira, harum ruhnya yang mulia, wangi haruman surga. Semua karena amalmu, taat pada Tuhanmu, patuh pada nabimu, cinta pada gurumu. Sekarang kau rasakan macam-macam kenikmatan, balasan menyenangkan. Kau punya perbuatan, ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan ala dinil Islam. surgalah tempatmu, bersama-sama amalmu, bersama-sama cintamu, dari Allah yang satu. Tidurlah dengan tenang, dengan amal penerang, nasibmu tidak malang, dalam kubur bersenang. Mati husnul khatimah, penuh dengan rahmat, penuh ampunan Rabbah, dunia sampai akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami jalan ala dinil Islam. أسمح لي الأيام أن ننظر الحجرة، مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا عيني، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. Kita dengarkan satu qasidah khas dari Malaysia. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah. Dekatkanlah kami ya Allah, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah.
peluh badan, engkau bagai Quran berjalan. Di saat ku ingin bersugi, teringat siwa baginda Nabi. Hingga saat kau dijemput ilahi, masih ingin bersikat gigi. Undanglah kami Ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Undanglah kami Ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Mana kan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi, jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi. Manakan mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmat-Mu Rabbi, jika lisanku setiap hari bersolawat padamu Nabi. Ambil tapak tangan kanan. Berkat Habib Hasan As-Segaf dan saudara-saudara beliau yang mulia, akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah, izin padanya dapat ziarah, kuburkan kami di Madinah. Akan tetapi terimalah suaraku yang semakin lemah, izin padanya terus berqasidah, jadikan kami memuji di jannah, agar roh beroleh syafaat di hari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saat kami di alam barzah. Undanglah kami Ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah, hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Allahumma salli wa مر عليه وعلى آل سيدنا محمد عليه وعلى آله لي برجوان
تحت بابك وشوف لي فيك يا ربي نيات وانت يا ربنا تعلم بما في الضوية قد قداري بما في الظاهرة والخفية وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فإنا لك جود يغفر ذنبنا والخطيئة تحت بابك وكل منك يبغى عطية يالله اسلك بنا نهج الطريق السوية في طريق النبي والسادة العلوية يا مجيب استجب واعجل بشربة هنية في طريق النبي والسادة العلوية يا مجيب استجب واعجل بشربة هنية واصلح أعمالنا يا ربنا وطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وان دعيت أهل ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية في كفلهم ومعهم بالجنان العلية عند طه النبي المختار خير البرية بختنا كنزنا والخبية لتعكت تجي في الحال النوبتية وادعينا للبلوى يزيل البلية ولو صلوا عليه أبو زار إمام السرية والحمد لله رب العالمين الله 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 الله
dakwah sarana mudah rezekinya keluarkan sedekahnya amal jariahnya jangan pelit untuk dakwah dan ulama silakan Allah ayo sekali lagi untuk para jamaah silakan yang mau bantu dakwah PR Suaranya gimana suaranya? Muhammadun Habibuna. Inilah syair-syair gembira, Inilah syair-syair bahagia. senang hati jangan terduga, senang hati Bersama-sama Muhammadun Habibuna.
Hasan bin Ja'far As-Sagaf dan keluarga besar Majelis Nurul Mustafa semua yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur. Kurang kencang, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat afiat. Allah kabul segala hajat-hajatnya. Allah bahagiakan hidup dunia akhiratnya. Allah jadikan anak keturunannya salihin salihat dan ilmunya barakah manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Begitu banyak yang hadir di tabligh akbar, hadir bersama kita orang tua kita Kiai Haji Munawir Asli, juga Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hud Al-Attas, Presiden Majelis Al-Munawir, juga Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri, wal Habib Alwi bin Ahmad As-Sagaf yang datang jauh dari Puncak, juga Kiai Haji Ainul Yagin, Al-Ustaz Ahmad Khan, Al-Habib Lutfi Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, wal Habib Yusuf Al-Idrus, wal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, juga Al-Ustaz Abdul Razak Qasdi, Al-Ustaz Abdurrahman Jelani, juga Gus Aldi datang dari Karawang, juga Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Kaf, dan banyak banget ini semua yang hadir. Saya sebutin waktu saya habis, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur. Amin. Semua yang hadir juga laki perempuan tua muda semua panjang umur. Amin. Sehat afiat, dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa setelahnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi kita dengar Habib Ahmad ya di muqaddimah daripada kitabnya Al-Imam Qutbul Irsyad Ughul Libat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang alhamdulillah beberapa hari lalu saya baru saja ziarah langsung ke pusara beliau di perkuburan Zambal. Mudah-mudahan hadir bisa ziarah ke Tarim Hadramut. Amin. 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 Ya Rabbal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih ila ma hajara. Tadi yang disebut di dalam kitab Al-Habib Abdullah Haddad, hadis mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwa segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Semua, apapun itu, tergantung bagaimana niatnya. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, umroh haji kita, semua tergantung daripada niatnya. Syekhuna Al-Habib Hamid Ibn Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menerangkan amal ibadah tuh apabila tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas sungguh-sungguh hanya karena Allah, maka amal ibadah tersebut cuman bagaikan angka 0. Ibadah kita gak ada ikhlasnya, itu ibarat angka 0. Salat 0, puasa 0, sedekah 0. Tapi apabila ada ikhlas, kesungguh-sungguhan, semata-mata ibadahnya karena Allah, maka keikhlasan tersebut adalah bilangan sebelum angka 0 tersebut. Nolnya banyak, puasa, sedekah, itu 00 semua. Tapi kalau misalkan dibarengi sama ikhlas, maka ada angka 1, angka 2, angka 3 sebelum angka 0 tersebut, maka menjadi ibadah yang mulia, yang insya Allah ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Maka kita pikir, niat kita hadir ke majelis ini untuk apa? Luruskan kita punya niat. Apalagi sekarang kita sudah memasuki daripada bulan yang mulia, Ashraf Awail min syahr Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, min asyhuril hurum, daripada bulan-bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Maka kita pasang niat yang baik, niat yang buruk kita buang. Segala apapun ketidakbaikan yang ada di dalam hati kita, sifat hasud, sifat dengki, sifat-sifat buruk yang gak baik, kita buang jauh-jauh. Sebab niat kita hadir ke majelis taklim hanya karena Allah dan ingin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
siapa orang yang niatnya karena Allah, hijrahnya karena Allah, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Apabila seorang niatnya cuma sekedar urusan dunia, hadir ke majelis taklim dan macam-macam tempat yang lainnya, ibadahnya, sholatnya bukan karena Allah, akan tetapi untuk urusan dunia, entah liljah, untuk daripada pangkat ataupun untuk harta, ya, untuk dibilang sebagai orang yang hebat dan lain sebagainya, maka ia hanya mendapat sesuatu yang ia inginkan daripada urusan-urusan dunianya. Dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka kita luruskan, kita punya niat dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang dari sini hajat dunia akhirat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kebaikan, maka Allah akan memberi pemahaman ilmu agama kepadanya. Maka yakinlah, yang hadir semua di sini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar istiqamah dan senantiasa kita doakan guru kita agar senantiasa diberi panjang umur, sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kecintaan kita kepada guru dengan kita istiqamah hadir di majelisnya, juga kita support dakwahnya, dan juga senantiasa kita selalu mendoakannya agar kita mendapatkan ridhonya yang kita perlu agar kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalba alawi syafaah, yalba alawi syafaah, yalba alawi syafaah. Kulu qurbah tanjali bikum ya ahli wilayah, kulu hajatan gadi darkah ya ahlal Madinah, darkah ya ahlal Madinah, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, bihim wa bi alhim ajil bin nasri wa bil faraji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Illallah. Semangat, angkat handphonenya, nyalakan blitnya, nyalakan handphonenya, semuanya. Ya Rob, illallah, angkat handphonenya semuanya. Kurang rombol, semuanya, angkat lagi. Semua.
berkah malam minggunya. Kurang semangat. Nabi. Ha ha ha. Ya Hanana.
saya cinta yang saya muliakan guru kita yang pada hari Sayyid Syarif Al-Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta adik beliau Al-Habib Qasim, beserta seluruh para habaib, Al-Habib Alwi, Al-Habib Lutfi, para guru-guru kita, para ulama, para ustaz, para kiai, Al-Habib Asli, Kiai Nurul Yakin, beserta seluruh para kiai yang lain, ulama, asatidz, tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, beserta seluruh hadirin hadirat jamaah Majelis Nurul Mustafa yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak panjang lebar, saya hanya akan meneruskan sedikit yang tadi telah disampaikan oleh para habaib dan para ulama serta para kiai-kiai juga. Yang pertama, saya meneruskan tentang masalah syahwat yang disampaikan oleh Al-Habib Nabil Al-Ghazali dan Al-Habib Ali Al-Altaf, bahwasanya anna syahwata tusayyirul muluka abida. Perhatikan, anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul abida muluka. Ketahuilah, sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Zulaikha, tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar kisah Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha yang tadinya istri seorang perdana menteri, bergelimangan harta, zahabat malaha, zahabat jamalaha, hilang hartanya, hilang kecantikannya, hilang semuanya. Sampai-sampai para ulama mengatakan itu Sayyidatuna Zulaikha, emas, intan, permata, berliannya kalau mau dibawa 700 ekor onta nggak sanggup untuk membawanya. Tapi kenapa semua intan, permata, berliannya, hartanya habis ketika beliau menjadi gila karena syahwat dan nafsunya kepada beliau Yusuf? Ja'a rajulun faqala ya Zulaikha ra'aitu Yusuf. Wahai Zulaikha, aku melihat Yusuf. Datang laki-laki, dia kasih emas. Datang perempuan, qalat ya Zulaikha sami'tu Yusuf qala kaza kaza kaza, aku mendengar Yusuf berkata ini, dia kasih emas, intan, permata. Berbondong-bondong orang datang untuk membawa kabar Nabiullah Yusuf. Ada yang berbohong, ada yang benar, ada yang berdusta, ada yang bikin-bikin, sampai habis seluruh hartanya. Makanya dikatakan hubbuka syai' yu'mi wa yusibu, kecintaanmu terhadap sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Wasabra yusayyirul adila muluka, adapun kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Nabiullah Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh saudara-saudaranya, beliau sabar. Dimasukkan ke dalam sumur, beliau sabar. Di penjara, beliau sabar. Buah dari kesabaran, awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Makanya jangan heran kenapa malaikat selalu patuh, tunduk, taat kepada Allah, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Ada lagi satu binatang. Binatang itu punya nafsu tapi tidak punya akal, otak ada, tapi akal nggak ada. Makanya nggak usah heran kalau ada binatang dia makan rumput tetangga, ada kucing nyolong ikan, nyolong apa, udah biarin aja, nggak ada akal.
Terus intinya apa lu? Intinya perhatikan. Barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, akalnya menundukkan nafsunya, maka kedudukan ini orang lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar nggak berbuat dosa. Kenapa? Nggak punya nafsu. Sebaliknya, kalau ada orang yang nafsunya menjadi raja, akalnya menjadi budak, dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dia tunduk kepada nafsunya, sehingga nafsu membawa dia kepada maksiat, dia ikut. Nafsu bawa dia untuk mabuk, untuk zina, untuk melacur, untuk narkoba, untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang, saudara. Kenapa? Binatang wajar. Kenapa? Tidak punya otak, tidak punya akal. Tapi kita manusia yang punya akal dan punya nafsu. Tapi kalau akal, kalau nafsu kita menguasai akal, kedudukan kita lebih rendah daripada binatang. Itu yang pertama yang saya sampaikan, meneruskan yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi dan Habib Nabil Al-Ghati. Saya teruskan yang tadi sedikit saya dengar dari Ustaz Ahmad. Beliau menyampaikan tentang niat. Jadi saudara-saudara, niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Intinya begini, kalau saya membahas panjang. Sebelum Allah melihat amal perbuatan kamu, itu yang Allah lihat niat kamu lebih dulu. Jadi Allah tidak melihat amal lebih dulu, enggak. Yang Allah lihat niatnya lebih dulu. Niat dia dalam beramal, niat dia dalam berkata, niat dia dalam melakukan hal, niat dia dalam beribadah. Itu apa? Itu yang Allah lihat lebih dulu. Contoh, kamu niat nanti malam waktu sahar sepertiga malam saya mau bangun sholat tahajud. Kamu belum melakukan itu, kamu sudah dapat pahala. Pahala apa, Bet? Pahala niat. Terus kau kebablasan, engkau kebablasan tak jadi sholat tahajud, tetap kau dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Tapi kalau kau lakukan, kau dapat dua pahala. Yang satu pahala niat, yang satu pahala amal. Itu yang saya dapat dari Ustaz Ahmad tadi. Nah, intinya saudara-saudara, saya melihat, saya orang yang memperhatikan. Diamnya saya, itu saya perhatikan. Semenjak wafatnya almarhum Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yang main hadro, yang hadir di depan ini kalian semua, saya lihat kalian melempem semenjak wafat almarhum. Itu firasah saya. Tak tahu kalian mau anggap benar atau tidak. Itu yang saya lihat. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kalian agar tetap semangat istiqomah, ada atau tiadanya al-maghfurullah Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Ini semua saya sampaikan karena kecintaan saya kepada almarhum. Saudara-saudara, famal hayat illa li ahli ilmi. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Allah bilang dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang mengenal dan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat? La, tidak sama. La yastawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama dan di akhirat tidak sama. Jadi jangan pernah kita menyamakan atau menyetarakan atau menyamakan derajat kita dengan beliau-beliau para ulama-ulama dengan orang-orang yang berilmu. Tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Al-jahlu qabla mauti mautul li ahli fa'ajzaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Jadi kalau ada orang bodoh agama, tidak usah tunggu mati, dia telah mati. Dia bagaikan mayat yang berjalan walaupun di siang hari, saudara. Orang bodoh tidak usah tunggu dia dikubur, sesungguhnya hakikatnya jasadnya telah terkubur, saudara.
Wa mal maut illa li ahli jahal. Tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh, dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang yang berilmu, orang-orang yang saleh. Apa maksudnya? Bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati. Habib Hasan wafat, Habib Hasan meninggal dunia. Sebagaimana syair ibunda Nabi Muhammad. Ketika beliau berada di Abwa Al-Qaryah bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ketika itu beliau sebelum meninggal bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fa dzikri baq. Beliau bilang, ibunda Nabi Muhammad berkata, kullu hayyin mayyit. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di atas dunia pasti hancur, pasti binasa, pasti musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu jadidin baru. Semua yang baru itu pasti akan usang. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan pohon, dia tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada masanya itu pohon, dia daunnya menguning. Dia menguning kemudian dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu mati. Ana mayyitatun, kata ibunda Nabi, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri baq. Namun mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi tidak boleh dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi harus mengingat ibunda Nabi. Setiap orang yang mengenang Nabi harus mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, begitupun para ulama, para aulia, para orang soleh. Al-Habib Hasan bin Ja'far Sekaf, nama beliau terpampang di batu nisan. Jasad beliau berada dalam kubur. Akan tetapi beliau hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan, meninggalkan manfaat, meninggalkan nasihat. Apa kebaikan yang beliau tinggalkan untuk kalian yang bermanfaat bagi seluruh bangsa dan rakyat, khususnya umat Islam Indonesia? Kebaikan yang beliau tinggalkan, majelis yang beliau tinggalkan, nasihat yang beliau tinggalkan, yaitu majelis taklim Nurul Mustafa, saudara-saudara. Allahu Akbar. Makanya kalian itu jangan lembek dengan tiadanya Habib Hasan. Justru kalian harus lebih semangat. Untuk apa? Untuk menggembirakan Habib Hasan dalam kuburnya. Orang alim itu benar-benar tidak mati, saudara-saudara. Hakikatnya saja, a'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka jadi tulang belulang. Akan tetapi nasihat-nasihat mereka, amsal mereka, kebaikan-kebaikan mereka hidup di dalam hati-hati kalian semua. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ada atau tiadanya Habib Hasan, jangan merubah semangat kalian untuk selalu cinta kepada ulama, para habaib, kiai, orang-orang soleh, serta duduk hadir istiqomah di majelis-majelis ilmu, khususnya malam ini, yaitu majelis taklim Nurul Mustafa. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bu. Terakhir, Bu. Boleh. Ya belum ditangkap, Bu. Oh, anak udah R11, Bu. R11 sudah residivis, sudah 11 kali gua masuk penjara. Mana bahas lu? Bahas nggak? Oke, bahas nggak? Bahas nggak? Bahas nggak? Bahas nggak? Nggak lama-lama kok, pendek doang. Pendek, 5 menit. Bahas. Saudara-saudara,
pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima. Betul? 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 Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina. Betul? Betul? Nggak ada lagi saling caci maki. Betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan. Betul? Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Betul? Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat, akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies ke, Prabowo ke, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan. Saya oposisi sampai mati, saudara. Saya di pihak rakyat, saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung. Betul? Betul. Betul? Betul? Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung. Betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia melangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya siap lawan kezaliman. Kurang keras, siap lawan kezaliman. Siap lawan kemungkaran. Siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan koruptor. Saya nggak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah nggak peduli. Saya udah muak lihat di negeri. Asing dipelihara, dibikin manja, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran makin banyak, sembako naik, pejabat enak-enakan. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Maka saya sampaikan kalian, hai para pejabat, hai para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan semena-mena kepada rakyat. Bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Betul. Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hidup.
Hidup. Hidup raya. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak peduli mau penjarain, ya urusan saya. Muak saya lihat negara kacau seperti ini saya. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah sedih lah. Setiap Hadirin sebelum ditutup kajian zikir saya umumkan kembali pengumuman